Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengetahui interaksi sosial, syarat-syarat interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, serta faktor terjadinya interaksi sosial. Adapun materi pembahasan kali ini adalah definisi interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, syarat-syarat interaksi sosial, serta faktor terjadinya interaksi sosial. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak melakukan kontak sosial dan komunikasi. Melalui kontak dan komunikasi, seseorang akan memberikan pemahaman pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Adapun syaratnya ada dua. Yang pertama, adanya kontak langsung, yang kedua, komunikasi. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor imitasi, merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Kemudian yang kedua, faktor sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang lain. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat sembuh, mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Kemudian yang ketiga, faktor identifikasi, merupakan kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu faktor simpati, merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita oleh orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha untuk membantunya. Tidak semua tingkah laku manusia merupakan interaksi sosial. Tindakan yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial? Tentu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. Kemudian, berlangsungnya secara timbal balik. Kemudian, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang sudah disepakati. Selanjutnya, adanya suatu tujuan tertentu. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kali ini, kesimpulannya adalah interaksi sosial adalah hubungan timbal balik atau hubungan saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Adapun syarat yang terjadi interaksi adalah kontak langsung dan komunikasi.
Ciri-ciri interaksi ada 4, yaitu dilakukan oleh 2 orang atau lebih, adanya timbal balik, adanya komunikasi, dan adanya tujuan. Serta faktor pendorong terjadinya interaksi sosial, yaitu ada 4. Yang pertama, imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.